Hello everyone, welcome to our English lesson video. In this video, we'll be talking about tofu and tempeh. Not only that, we will also explore some new vocabularies, a little bit of grammar, and some cool science facts too. Are you interested in that? If so, without waiting any further, let's get straight into it. So the first thing that we will be talking about is what are tofu and tempeh? Let's look at the terms. Tofu means a soft white block of food made from soy milk. Soft artinya lembut, white artinya putih, dan soy milk artinya susu kedelai. Jadi apa ya terjemahannya kedelai kalau ke bahasa Inggris? Nah, kalau misalnya cuma kacang kedelai saja, maka itu adalah soybeans. Namun itu hanya menunjuk kepada kacang-kacang kedelai, tidak produk-produk kacang kedelai. Kalau misalnya sudah jadi produk, maka seperti yang tadi, yaitu susu kedelai, maka jadinya cuma soy milk. Tidak perlu lagi pakai soybean milk. Bisa langsung soy milk. The next thing after that, we'll be talking about tempeh. If tofu was soft, then tempeh is firm. Tempeh is a firm fermented soy cake with a nutty flavor. Firm artinya dia tuh ketat, tidak seperti tofu yang lembut. Dan kalau misalnya tofu disentuh gini, maka akan kerasa lembutnya. Sedangkan tempe itu sangatlah padat. Fermented artinya yang sudah difermentasi. Apa itu proses fermentasi? Nah, fermentasi adalah proses di mana adanya perubahan kimia pada zat, biasanya makanan, yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme, misalnya ragi. Nah, itu ragi, tepung ragi yang biasanya ada adalah tepung ragi yang sama yang dipakai untuk tempe. Jadi sekarang sudah tahu ya bahwa fermentasi adalah proses perubahan zat gizi yang dalam makanan yang biasanya terjadi oleh mikroorganisme kecil, jadi kayak ragi, bakteri, atau jamur. So it is a firm fermented soy cake with a nutty flavor. Firm itu artinya ketat ya. Beda dengan tofu yang lembut, soft. Fermented itu fermentasi yang sudah dijelaskan. Soy cake, kue kedelai. A nutty flavor itu artinya memiliki rasa yang seperti kacang karena memang dari kacang kedelai. Jadi tentu saja rasanya akan seperti kacang begitu ya. Tapi baik tofu ataupun tempe, both of them have a lot of protein, which is a good nutrient that builds your muscles and can also repair your body. So it is a very healthy food since they are based on soybeans, which is kedelai yang sudah saya jelaskan tadi. Now let's learn a bit about some grammars. Tofu is soft. Di sini kita memakai is karena cuma singular. Nah, kalau misalnya di Inggris, di bahasa Inggris itu dipisahkan menjadi dua, singular dan plural. Singular itu hanya ada satu aja benda yang dibicarakan, sedangkan plural itu artinya dia lebih dari satu, jadi mulai dari dua dan seterusnya itu dianggap plural. Di sini bayangkan saja ada banyak tahu, misalnya 5 lah, atau satu kompak gitu biasanya, yang biasa dibeli di pasaran. Now we can say that these tofus are soft. Nah, karena ada banyak tofunya, kita pakainya are. Jadi kalau is itu singular, are itu plural. Dan tidak hanya itu, kalau misalnya ada lebih dari satu bendanya, kita juga harus memakai s. Itu adalah yang umum. Jadi misalnya a book, sebuah buku. Kalau misalnya bukunya ada dua, kita manggilnya books. Nah, di belakangnya ada s, jadi books. Pulpen, a pen. Tapi kalau misalnya punya 3 pulpen, jadinya pens. Dan itulah sebuah mini grammar tips untuk singular and plural. Now let's move on to the next one, which will be the interesting science facts. Let's look at some facts about tofu and tempeh, and then we can practice our sentence structure. Facts, seperti yang sudah kalian ketahui, artinya adalah fakta. Now, what are some interesting facts? Apa saja beberapa fakta-fakta yang menarik tentang tofu dan tempe? Let's find out together. So the first one would be tofu is made by coagulating soy milk and pressing the curds into blocks. Apa artinya? Nah, itu artinya tofu itu dibuat dari penggumpalan susu kedelai
Dan kemudian penggumpalan itu dia bakalan dipres menjadi blok. Jadi tofu itu adalah hasil dari penggumpalan yang dari sari-sari susu kedelai dan kemudian dipres menjadi blok-blok yang dijual di pasaran. Nah, blok-blok yang dijual di pasaran itu adalah yang kita kenal dengan tahu atau tofu. Sedangkan tempe itu dibuat dari fermentasi. Tempe is made by fermenting whole soybeans with a mold. Apa artinya? Tempe itu dibuat dengan cara memfermentasi gumpalan-gumpalan kacang kedelai dengan sebuah jamur khusus atau bisa juga dengan tepung ragi. Tepung ragi ada itu dia sangat spesial, tepung raginya khusus untuk tempe. Jadi bisa juga pakai itu. Jadi itu perbedaannya antara tofu and tempe. Tofu can be made like quickly, but it's very complicated, sangat rumit pembuatannya. Sedangkan tofu sebaliknya, it's very simple, but the waiting time is very long. Because karena tempe itu perlu proses fermentasi, jadi kita perlu membiarkan gitu tempenya di rak-rak. Dibiarkan di situ, dicampur dengan tepung ragi, dan kemudian dibiarkan fermentasi. Here's another fun fact. Did you know that the white things on tempe is called mycelium? Apakah kamu tahu bahwa jaringan-jaringan yang putih yang bisa kamu lihat di tempe itu adalah mycelium? Apa itu mycelium? Mycelium biasanya disebut juga dengan akar dari jamur. Jadi yang biasanya kalian makan itu adalah akar jamur yang tumbuh pada kacang kedelai. Dan itulah hasil dari fermentasi yang sudah dibiarkan di rak selama mungkin beberapa hari, mungkin 3 hari. Hasilnya adalah tempe yang sudah difermentasi, yang sudah ditumbuhi oleh mycelium itu, dan di mycelium itu is where the protein is. So most of the proteins comes from mycelium. The grammar focus tips on this section would be about simple present tense. Now, what is simple present tense? Well, you take a subject and you take a verb. Usually verb 1, which is the base, dasarnya. So, let's say, I play football. The subject is I. The verb is play. I play football. I cook food. Tapi kalau misalnya statements-nya kepada orang lain, misalnya you don't use I, you need to understand one thing. He, she, it memakai S. Apa artinya? Misalnya, sebuah kalimatnya adalah he plays football. Itu beda dengan I play football. Kenapa beda? Karena ini adalah statement, sebuah pernyataan. Jadi, statementnya harus ditambahkan S. He plays football. In the play, you need to add an S. But again, it only applies to he, she, it. She cooks food. It works a lot. Kalau misalnya untuk yang plural atau they, we, us, itu tidak perlu memakai tambahan S untuk statements-nya. Misalnya, they listen to music. We go to the park. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya sebuah statements-nya memakai diri sendiri, you need to use I, then it'll be I play football. There's no need to add an S. An S is only added if it uses he, she, it at the subject. Jadi kalau misalnya subjeknya he, she, it, maka harus ada S di verbnya. Next, kita akan membicarakan tentang practice time atau mini quiz. Now, let's practice. Below here is a line. Ada sebuah kalimat. Pilih kata yang tepat. Tofu is, do you know it? Yes, tofu is soft. And then, what is firm? That's right,
Tempe is firm. Now, let's move on to the second question. Here's the line, and what do you think fits here? Do you know it? Tempeh contains proteins. That's right. Even if you don't get it, you don't have to worry. You're already doing great by watching this video. And that's all for this video. So now you know, tofu and tempeh itu dua-duanya enak, are both delicious, healthy soy foods. Mereka terbuat dari kacang kedelai. Dan kita juga mempelajari banyak hal-hal baru tentang food, science, grammars, and vocabularies. Don't forget to like and subscribe. And then comment down below between tofu and tempeh, which one do you like most and why? That's all for this video, and I'll see you guys again on the next one. Goodbye.